Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi. Agama yang bersinar. Renungan pagi kita hari ini Senin 24 April 2023 dengan judul Saat Ada Pertobatan yang Sejati. Ayat inti terdapat di dalam Yesaya 61 ayat 3. Untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Saudara, pagi ini kembali saya memberikan 3 poin penting untuk kita renungkan. Yang pertama, penyesalan yang sesungguhnya akan dosa adalah akibat dari pekerjaan Roh Kudus. Sementara kita menyesal akan dosa, kita akan bersuka atas kesempatan menjadi anak-anak Allah. Kadang-kadang kita menyesal akibat dari perbuatan yang jahat yang menimpa kita. Tetapi ini bukanlah pertobatan. Penyesalan yang sesungguhnya akan dosa adalah akibat dari pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus menunjukkan hati yang tiada berterima kasih, yang telah meremehkan dan mendukakan juru selamat, dan membawa kita kepada penyesalan ke kaki salib. Saudara, sebagaimana dikatakan oleh kutipan ini, ketika kita menyesal karena dosa, itu adalah karya Roh Kudus. Itu bukan berarti kita takut karena akibat-akibat yang ditimbulkan. Misalnya, wah, kalau saya nggak bertobat, nanti saya dikucilkan. Wah, kalau saya nggak bertobat, nanti saya dikutuk. Wah, kalau saya nggak bertobat, nanti saya tidak dapat sahabat, tidak dapat teman, nanti saya dipenjara, dan seterusnya. Lalu kita bertobat. Sejatinya, ketika kita mengalami pertobatan, itu adalah karya Roh Kudus. Bukan karena akibat-akibat yang ditimbulkan. Jadi jelas, karya Roh Kudus adalah mengubah perbuatan kita dari yang salah menjadi yang benar. Ini murni karena Tuhan mengasihi saya dan saudara. Poin yang kedua, oleh tiap-tiap dosa, Yesus dilukai lagi. Oleh tiap-tiap dosa, Yesus dilukai lagi. Dan apabila kita memandang kepadanya yang telah kita tusuk, kita berduka cita karena dosa-dosa yang membawa kepedihan kepadanya. Duka cita yang demikian itu akan membawa kepada penolakan dosa. Jadi ingat bahwa ketika kita berbuat dosa, dosa apapun, apakah kita melakukan dosa-dosa yang mungkin kita tidak sengaja, atau mungkin dosa yang kita sengaja, apapun bentuk dosa yang kita lakukan, sejatinya kita sedang melukai Yesus kembali. Kita tahu, Yesus mati di kayu salib, darahnya tercurah, lambungnya tertusuk. Ia mengalami penderitaan yang dahsyat karena menanggung akan dosa-dosa kita. Dan sementara kita berbuat dosa lagi, kita sedang menyiksa lagi. Kita sedang melukai akan Yesus kembali. Jadi mari kita menyadari bahwa apapun yang kita lakukan selalu akan ada dampak yang diakibatkan. Dampak yang terbesar adalah ketika kita berbuat dosa, sejatinya kita sedang melukai Yesus lagi. Mari kita memandang kepada Tuhan. Mari kita bersuka cita karena Tuhan telah mati mengganti akan dosa-dosa kita. Menghapus akan dosa-dosa kita. Dan dengan demikian kita tidak lagi berbuat dosa. Ingat, ketika kita berbuat dosa lagi, kita sedang melukai Yesus lagi. Poin yang ketiga, air mata orang-orang yang menyesal itu hanyalah tetesan hujan yang mendahului cahaya terang kemuliaan. Mari kita baca kutipannya. Air mata orang-orang yang menyesal itu hanyalah tetesan hujan yang mendahului cahaya terang kemuliaan. Duka cita ini memaklumkan satu kesukaan yang akan menjadi satu pancaran hidup di dalam jiwa. Hanya akuilah kesalahanmu bahwa engkau telah mendurhaka terhadap Tuhan Allahmu. Alfa dan Omega jilid 5 halaman 320. Lebih jelas menekankan, mukaku tidak akan muram terhadap kamu sebab aku ini murah hati. Demikianlah firman Tuhan kepada segala orang Sion yang berduka cita.
Ia telah berjanji memberikan perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah kasih Allah yang maha besar itu. Ia ingin kita menyesal, kita mengakui akan dosa-dosa kita. Sehingga ia ingin mengganti duka cita kita dengan sukacita. Ia akan mengganti segala perkabungan kita menjadi nyanyian-nyanyian pesta. Ia ingin mengganti kutuk menjadi berkat. Inilah berkat kasih sayang, kemurahan, dan pengorbanan daripada Yesus di salib. Kita sungguh bersyukur. 3 poin utama kita hari ini adalah, yang pertama, penyesalan yang sesungguhnya akan dosa adalah akibat dari pekerjaan Roh Kudus. Bukan karena takut dihukum, maka kita menyesal. Tetapi karena pekerjaan Roh Kudus. Yang kedua, oleh tiap-tiap dosa, Yesus dilukai lagi. Saudara, jika kita tidak mau melukai Yesus lagi, jangan berbuat dosa. Mari kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Mari kita mengingat ketika kita berbuat dosa, kita melukai Yesus. Dan yang ketiga, air mata orang-orang yang menyesal itu hanyalah tetesan hujan yang mendahului cahaya terang kemuliaan. Ada berkat yang sangat luar biasa yang Tuhan telah sediakan. Tuhan akan mengubah dari duka cita menjadi sukacita. Tuhan akan mengubah dari kutuk menjadi berkat. Dari abu menjadi kemuliaan. Dari tangisan menjadi sukacita. Inilah renungan pagi kita. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat kemurahan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih atas janji dan kepastian bahwa Engkau akan memberkati kami, mengubah duka cita menjadi sukacita. Oleh sebab itu, ampunilah pelanggaran dosa kami. Berkati kami sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas. Agama yang bersinar. Tuhan memberkati kita.